Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Dani di YouTube channel Dani JRR. Pada video kali ini saya akan membahas lagi suatu pembahasan mengenai tentang teknik penulisan karya ilmiah. Oke, jadi bagaimanakah teknik penulisan karya ilmiah itu sendiri? Tentunya setiap mahasiswa pasti pernah mengerjakan atau membuat suatu karya ilmiah. Di antaranya seperti membuat makalah, membuat skripsi ataupun tesis dan jurnal, dan banyak lagi hal-hal lainnya yang itu adalah sebuah karya ilmiah. Dan yang dimaksud dengan karya ilmiah itu sendiri yaitu adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta-fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. Jadi seperti itu adalah sebuah karya ilmiah. Dan karya ilmiah itu sendiri juga memiliki ciri-ciri khusus atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dalam pembuatan karya ilmiah itu, yang pertama harus menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak sembarangan ketika seseorang itu membuat suatu makalah misalnya, harus berdasarkan referensi atau rujukan yang dapat dipercaya. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi dalam sebuah penulisan itu harus menggunakan kata yang baku atau yang biasa disebut dengan kata-kata yang formal. Yang ketiga, ditulis secara jujur dan akurat. Ini penting karena sebuah karya ilmiah itu harus dibuat secara jujur dan akurat. Yang keempat, ditulis secara sistematis, konseptual dan terprosedural. Itulah tadi empat ciri khusus atau syarat-syarat ketika membuat sebuah karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu tidak boleh dibuat secara sembarangan. Harus ada tata caranya, harus ada aturan serta teknik-tekniknya. Di antara teknik ketika membuat sebuah karya ilmiah, yaitu yang pertama harus menggunakan kertas A4 dan diketik hanya satu sisi saja. Jadi tidak boleh bolak-balik. Jadi cuma satu sisi kertasnya saja. Dan jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman. Adapun ukurannya yaitu berukuran 12. Yang kedua, di bagian spasi dan jarak. Spasi ini jarak antara bagian atas dan bagian bawah itu berjarak 1,5. Dan ini kembali lagi sesuai dengan aturan kampus-kampusnya masing-masing. Yang ketiga, margin atau batas tepi. Jadi aturan margin atau batas tepi ini berdasarkan formasi 4-3-3-3. 4 bagian kanan, 3 bagian kiri, dan 3 bagian atas, dan 3 bagian bawahnya. Jadi itulah tadi 4-3-3-3 cm. Terus yang keempat, pembagian atau pemberian nomor halaman pada suatu karya ilmiah. Yaitu yang pertama, kalau di bagian sampul itu tidak perlu dikasih nomor halaman. Jadi cukup kosong. Terus di bagian kedua, di bagian kata pengantar ataupun daftar isi itu nomor halamannya menggunakan angka Romawi. Sedangkan terus lagi di setiap awal bab itu menggunakan angka biasa dan letaknya di tengah di bagian bawah. Adapun halaman-halaman selanjutnya itu menggunakan halaman angka biasa dan letaknya juga berada di pojok atas kanan. Itulah tadi beberapa teknik-teknik dalam penulisan karya ilmiah. Baik. Adapun pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai permasalahan kata baku dan kata yang tidak baku. Dalam bahasa Indonesia itu sendiri, sebagaimana yang sudah kita ketahui,
yaitu ada terbagi menjadi dua, yaitu bahasa Indonesia itu ada yang baku dan ada yang tidak baku. Yang baku ini adalah bahasa Indonesia yang digunakan secara kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang baik. Adapun yang tidak baku ini adalah lawanannya, yaitu penggunaan kata yang tidak sesuai dengan kaidah ataupun pedoman bahasa Indonesia. Dan kata baku ini biasanya dipakai ketika pada acara-acara formal atau dalam penulisan seperti makalah tadi ataupun skripsi. Adapun kata-kata yang tidak baku ini adalah kata-kata kita seperti sehari-hari antara kita berbicara dengan orang lain ketika di rumah ataupun di jalan dan di tempat-tempat umum biasanya. Inilah dia perbedaan antara kata baku dan yang tidak baku. Yang pertama abjad, tidak bakunya abjad. Yang kedua afdol menjadi afdol, besok esok, bus bis, cabai cabe, durian menjadi duren, fondasi pondasi, gizi gigi, ijazah ijazah, insaf insyaf. Nah, itulah tadi mungkin terdengar sekilas sama, namun hurufnya ada yang berbeda, pelafalannya juga ada yang berbedanya. Jadi hampir-hampir mirip, akan tetapi itu ada perbedaan. Ini adalah bahasa yang baku dan ini adalah bahasa yang tidak baku. Oke. Sekian untuk video kali ini mengenai teknik penulisan karya ilmiah ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa untuk memperdalamnya lagi bisa teman-teman baca di internet ataupun di buku-buku. Salah khilafnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.